drown the block 1,000 times. You missed every call that I had tried, so now I'm giving up. A heartbreaking mid-December. You don't give a fuck, you never remember me. Ya, peringatan muncul dari PBB untuk Asia, Indonesia juga digambarkan dalam keadaan bahaya. Ini terkait dampak pemanasan global dan perubahan iklim terus menghantui wilayah Asia. Pernahkah kalian merasa cuaca semakin panas dan ekstrim? Yap, itulah dampak pemanasan global yang kita hadapi. Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, dampaknya semakin terasa dan mengancam kehidupan kita. Salah satu penyebab pemanasan global ini adalah gas rumah kaca, termasuk gas metana yang berasal dari tumpukan limbah makanan atau food waste. Nah, kali ini kita akan membahas tentang food waste. Bagaimana dampaknya pada lingkungan dan perubahan iklim, serta apa aja yang bisa kita lakukan untuk menguranginya. Yuk kita mulai. Mari kita mulai dengan mengenal apa itu food waste. Food waste atau pemborosan pangan adalah makanan yang terbuang meskipun masih layak dikonsumsi. Ini biasanya terjadi di tahap akhir rantai konsumsi seperti di rumah tangga, restoran, atau supermarket. Menurut Organisasi Pangan Dunia atau FAO, sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Bappenas tahun 2021, kita menghasilkan antara 23 hingga 48 juta ton sampah makanan setiap tahunnya. Jumlah ini setara dengan 115 hingga 184 kg per orang per tahun. Bayangkan, sampah makanan sebanyak ini bisa memberi makanan hingga 125 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan, atau hampir separuh dari populasi kita. Faktor penyebab food waste sebagian besar timbul karena faktor internal seseorang, seperti konsumen tidak menyukai makanan, mempersiapkan makanan dengan berlebihan, kesadaran yang kurang akan nilai makanan, dan perhatian yang kurang terhadap manajemen sisa makanan. Penyebab food waste lainnya adalah terkait keamanan pangan karena makanan melebihi tanggal kadaluarsa. Tahukah kalian, provinsi seperti DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat adalah penghasil sampah makanan terbesar di Indonesia. Di Jakarta sendiri, setiap tahunnya ada sekitar 281.000 ton sampah makanan yang menumpuk. Di Banten sekitar 172.000 ton, dan di Jawa Barat mencapai 166.000 ton. Tentu ini menjadi pengingat berapa seriusnya masalah food waste di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Selain membuang makanan, food waste ternyata juga menimbulkan dampak besar bagi ekonomi kita. Kerugian ekonomi dari sampah makanan di Indonesia mencapai 551 triliun rupiah per tahun, atau sekitar 4 hingga 5% dari total PDB Indonesia. Itu jumlah yang luar biasa besar. Tidak hanya itu, dampak sosialnya juga sangat signifikan. Di Indonesia, kita masih memiliki masalah kebutuhan pangan. Berdasarkan Global Hunger Index tahun 2023, tingkat kelaparan Indonesia masuk dalam kategori sedang dan menempati posisi kedua tertinggi di Asia Tenggara. Sungguh ironis ketika begitu banyak makanan terbuang, sementara banyak orang yang masih kesulitan untuk makan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana food waste ini memengaruhi lingkungan dan iklim kita. Saat makanan terbuang dan menumpuk di tempat sampah, makanan ini akan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas ini adalah salah satu jenis gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dari karbon dioksida dalam meningkatkan suhu bumi. Akibatnya, pemanasan global semakin cepat terjadi. Selain itu, membuang makanan juga berarti membuang sumber daya lainnya, seperti air dan energi yang digunakan untuk menanam, memanen, mengangkut, dan memproses makanan tersebut. Ketika kita membuang makanan, secara tidak langsung, kita juga membuang sumber daya ini. Tanah yang digunakan untuk produksi pangan pun bisa mengalami kerusakan jika tidak dikelola dengan baik, mengurangi produktivitasnya, dan bahkan mengancam biodiversitas kita. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi food waste ini? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi food waste di kehidupan sehari-hari. Pertama, kita bisa mulai dengan membeli makanan sesuai kebutuhan. Perencanaan belanja sangat penting untuk menghindari pembelian berlebihan.
Kedua, pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar agar lebih tahan lama dan simpan sisa makanan dengan baik untuk dikonsumsi di kemudian hari. Salah satu solusi ramah lingkungan untuk sisa makanan yang tidak bisa dikonsumsi lagi adalah dengan membuat kompos. Dengan mengolah sisa makanan menjadi kompos, kita bisa memanfaatkan sampah organik sebagai pupuk alami yang bermanfaat untuk tanaman tanpa harus menghasilkan metana yang berbahaya bagi lingkungan. Dengan mengurangi food waste, kita tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tapi juga berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yaitu mengurangi food waste yang berhubungan langsung dengan SDGs poin nomor 2. Lalu, mengakhiri kelaparan dan berhubungan dengan SDGs poin nomor 12 yang berfokus pada pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selain itu, hal ini juga mendukung SDGs poin ke-13, yaitu aksi untuk mengatasi perubahan iklim. Artinya, dengan langkah-langkah kecil yang kita ambil untuk mengurangi food waste, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk generasi mendatang. Sekarang saatnya kita semua bertindak. Bayangkan, jika kita semua mengurangi makanan yang terbuang, kita bisa membantu mengurangi gas rumah kaca, menghemat sumber daya, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari mulai dari diri kita masing-masing dengan menjadi lebih bijak dalam mengelola makanan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan memiliki dampak besar pada lingkungan dan dunia kita. Ingat, setiap makanan yang kita konsumsi adalah hasil jeripaya petani dan alam. Jadi, mari kita hargai makanan kita dan memanfaatkan sebaik-baiknya.